Laptop itu diciptakan untuk portabilitas atau mobilitas yang tinggi, dan juga untuk mendukung kebutuhan kita sehari-hari. Karena hal itu, enaknya laptop itu harus tipis, ringan, baterainya awet, biar makin nyaman dan enak aja sih buat dibawa-bawa tanpa bikin pegel atau takut baterainya habis dan ujung-ujungnya harus nyari colokan lagi. Ya kalau gitu mending rakit PC aja sekalian. Nah, semua hal tadi tuh kalian bisa dapatkan di Asus VivoBook Go 14 yang pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan desainnya yang premium, ringan, tipis, dan ini baterainya irit banget cuy. Yang semua itu bikin laptop ini terasa lebih spesial untuk segmentasinya, yaitu untuk pelajar. Bahkan saya aja yang seorang mahasiswa sekaligus freelancer dan content creator juga dibuat nyaman sama laptop pelajar ini. Loh, emang bisa apa laptop yang cuma punya RAM 8GB ini? Oke, kita akan bahas lebih dalam. Laptop dengan spek tinggi itu nggak selalu jadi segalanya, apalagi buat laptop yang memang disegmentasikan untuk pelajar atau pengguna harian. Karena ya balik lagi ya, laptop ataupun alat apapun itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan soal adu spek di atas kertas doang. Nah, contohnya laptop Asus VivoBook Go 14 yang terus terang aja sih ya, dari spek mungkin kelihatan biasa aja, tapi kalau buat dipakai sehari-hari gitu ya, atau dibawa keluar, pengalamannya menyenangkan sekali sih ya. Apalagi di harganya yang cuman 5 jutaan. Dan kalau dipikir-pikir, laptop 5 jutaan spek kayak gini juga lumayan gak sih? Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari desainnya. Kalau soal desain, Asus ini memang jarang meleset. Dan Asus VivoBook Go 14 dengan warna grey-green ini adalah buktinya. Di harga 5 jutaan, desainnya udah kerasa laptop premium dengan harga belasan juta ke atas. Bodinya ini ringan banget dan super tipis. Yang ini tuh bikin kita bener-bener nyaman pas pakainya. Dan juga karena desainnya ini premium kesannya gitu ya, jadi lebih percaya diri buat dibawa keluar. Di bagian belakang ada tulisan Asus VivoBook dengan aksen garis miring, atau ini sebutannya tuh warning stripe khas Asus VivoBook gitu ya, yang terpisah dari frame dengan dibuat lebih menonjol. Ini hal yang simple tapi jadi berasa premium banget. Lalu di bagian keyboard dia udah ada backlit warna putih yang bikin kerja di tempat gelap jadi lebih enak. Ke bawah dikit ada touchpad yang dilengkapi dengan fingerprint sensor, dan touchpadnya ini kelihatannya sedikit lebih tinggi ya dari keyboardnya. Hal ini tuh nggak ngaruh ke kenyamanan, tapi detail kecil kayak gini aja bikin tampilannya jadi lebih keren. Sayangnya, meskipun layarnya udah Full HD 1080p gitu ya, dia masih pakai panel TN dan refresh rate-nya juga standar laptop biasa gitu ya di 60Hz. Jadi ini laptop jelas gitu ya, nggak cocok buat editor ataupun desainer profesional yang butuh akurasi warna yang tinggi. Walaupun begitu, pengalaman saya pakai layar TN modern seperti ini sih udah jauh lebih baik gitu ya dibandingin layar TN zaman dulu yang saya pakai di laptop Asus K42F ya, itu laptop zaman kapan. Tapi ya tetap aja gitu ya, jangan berharap sama layar dengan panel TN. Oh ya, di bagian atas ada juga kamera HD 720p dengan penutup atau privacy shutter gitu ya, buat keamanan yang lebih baik. Lanjut untuk port duniawi, di sini paling banyak ada di bagian kanan ya. Di bagian kanan ada 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, ada 1 kali HDMI 1.4, 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type C, dan juga 1 kali 3.5mm combo audio jack, dan 1 kali DC in atau ya ini buat ngecas. Di bagian kiri cuma ada 1 USB 2.0 doang Type A, dan ada indikator display dan juga indikator baterai. Next untuk speknya, Asus VivoBook Go 14 E1404F ini pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan arsitektur Zen 2, 4 core 8 thread, turbo boost up to 4,1 GHz dan memiliki L3 cache sebesar 4MB. Untuk RAM-nya dia solder ya atau onboard, pakai LPDDR5 8GB 5500 MHz 64 bit dual channel. Lalu integrated GPU-nya di sini ada AMD Radeon 610M yang pakai arsitektur RDNA 2 dengan 2 compute units dan VRAM-nya 512MB, dan untuk SSD NVMe dia pakai PCI Express generasi ketiga sebesar 256GB. Untuk daya tahan baterai dia 42 Wh dan dia pakai Windows 11 Home. Oke, itu tadi spesifikasinya. Dan kira-kira laptop pelajar ini kalau dipakai buat main game performanya gimana sih? Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke gaming, kita tes dulu CPU-nya pakai benchmark sintetis. Di sini ada Cinebench R15, R20 dan juga R23. Pada Cinebench R23 teman-teman bisa lihat skornya ada pada 4786 dan single core-nya ada pada 1117. Dan kalau dibandingin sama yang memiliki 6 core 12 thread dan Zen 3 hampir 2 kalinya lebih kenceng ya daripada si 7320U ini. Tapi ini udah cukup
oke lah. Bahkan teman-teman bisa lihat gitu ya, untuk skor single core-nya dia melebihi Ryzen 7 1700X desktop, yang dimana ini udah cukup banget ya untuk laptop kelas pelajar. Dan pada saat pengujian Cinebench R23 juga sedikit terjadi throttling pada saat menyentuh 90 derajat Celcius, dan pada akhirnya dia rata di 80 derajat Celcius. Padahal TJ Max dari CPU ini tuh ada pada 95 derajat Celcius. Mungkin Asus ini ngelimit ya CPU-nya supaya nggak panas-panas banget. Ya ini hal yang baik sih, biar tangan kita tuh nggak kerasa anget kalau lagi main game seperti Valorant ataupun CS2. Tapi karena di limit gitu ya, jadinya dia clock speednya hanya menyentuh 3,5 ya rata-rata, sedangkan si turbo boostnya harusnya bisa nyentuh sampai 4,1. Tapi ya nanti kita lihat aja pada saat bermain Valorant apakah FPS-nya bakal ngedrop banget di bawah 30, kita akan lihat saja. Lalu saya coba juga untuk video encoding pakai Adobe Media Encoder di situ ya, pakai OpenCL, dan di situ teman-teman bisa lihat juga bahwa Radeon 610M-nya ini benar-benar kerja pada saat proses encoding gitu ya. Dan waktu encodingnya agak lama gitu ya, dia dapat di 21 menit 36 detik untuk nge-encode video Full HD 1080p 30 fps. Dan kalau dibandingin sama CPU yang punya 6 core 12 thread pada Acer Swift Go, itu hampir 2 kali lebih cepat, karena ya jelas gitu ya, ini arsitekturnya di atas yang 7320U dan juga memiliki core yang lebih banyak. Lalu pada saat pengujian Blender, uniknya di sini ya, karena ini pakai arsitektur RDNA 2 gitu ya, dimana udah ada ray tracing, jadinya untuk ngerender di aplikasi Blender dia udah bisa support HIP-RT gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bikin proses rendering jadi lebih cepat dibandingin pakai HIP doang gitu ya. Teman-teman bisa lihat itu sekitar hampir 4 menit lebih kenceng daripada pakai HIP doang ya. Tapi ya ini GPU cuman punya 2 compute units, jadi nggak cocok buat ngerender seberat ini gitu. Jadinya proses rendernya kalah cepet sama yang pakai CPU only yang punya 4 core 8 thread. Tapi ya itu nggak bisa dibandingin sih ya. 2 compute units pada GPU atau core pada CPU tuh nggak bisa dibandingin. Tapi ya balik lagi, karena ini GPU cuma punya 2 compute units dan emang peruntukannya bukan untuk yang berat-berat gitu ya teman-teman. Jadi proses renderingnya bakal lama banget. Lalu saya coba juga sedikit untuk pakai Adobe Lightroom ya, lebih tepatnya pakai fitur Denoise AI untuk menghilangkan noise pada foto. Teman-teman bisa lihat hasilnya, dia butuh waktu sekitar 7 menit untuk ngilangin noise pada satu foto menggunakan AI, dan ini waktu yang sangat lama dan nggak cocok buat fotografer yang biasanya moto 500 sampai 1000 foto lebih gitu ya, dan mungkin sebagainya pengen pakai Denoise AI gitu buat ngilangin noise-nya. Kalau 500 foto tuh bayangin 7 menit kali 500 foto udah 3500 menit coy. Itu kalau dibagi 60 udah 60 jam ya. Jadi ya jangan deh, kecuali kalau kepepet banget dan fotonya cuman 10 sampai 20 foto aja. Oke lanjut, kita coba main game Valorant. Teman-teman bisa lihat ya, rata-rata FPS-nya ada pada 80, 90 dan 100 FPS-an ya. Ini tuh lancar banget, mengingat ini bukan laptop gaming, segmentasinya buat pelajar, dan juga layarnya cuman 60 Hz. Jadi ini sangat playable gitu ya untuk main game Valorant di 1080p settingan low. Bahkan dia bisa sambil direkam walaupun FPS-nya turun, tapi ya at least nggak di bawah 60 FPS kalau main Valorant sambil direkam. Bahkan ini ngerekamnya saya pakai H265 loh, yang terkenal cukup berat dibandingin H264. Tapi untuk game CS2 sayangnya gitu ya, CS2 itu nggak seringan CSGO dulu. Dia itu cuma dapat rata-rata di 60 FPS-an di settingan low, resolusi 720p. Dan mohon maaf teman-teman, saya sebenarnya ngetes di 1080p dan rata-rata FPS-nya 30-40an FPS, dimana itu nggak playable untuk game FPS kayak gini gitu ya. Tapi si datanya tuh nggak kerekam ya, nggak tahu si bagian frame rate-nya tuh nggak masuk di log MSI After bener. Jadi mohon maaf saya nggak bisa nampilin, tapi ya gambarannya adalah 30-40 FPS-an untuk main game CS2 di settingan low, resolusi 1080p atau native dari laptopnya. Lalu kita lihat juga pada saat bermain Valorant, RAM usage-nya nyentuh pada 7 GB-an, dimana ini udah cukup lah. Saya waktu itu sambil buka Discord dan juga buka Chrome, dan kepake RAM-nya di 7 GB-an. Walaupun RAM-nya terbatas ya, cuman 8 GB dan nggak bisa di-upgrade. Tapi buat main Valorant sambil multitasking dikit-dikit, ini bisa banget. Next, untuk pengujian tambahan baterai gitu ya, mohon maaf saya nggak bisa maksimal untuk pengujian baterai ini. Tapi semoga ini bisa menggambarkan keawetan baterai ini. Pengujian baterai ini saya jalankan sambil connect ke internet dan juga pakai Bluetooth ya, bukan pakai speaker, dan kecerahannya di 50%. Saya awali tes dengan sambil nonton video di YouTube, dan pada saat itu baterainya 90%. Setelah menit ke-14, baterainya turun ke 86% ya. Ini masih posisi saya nonton video di YouTube. Lalu saat menyentuh menit ke-31, dia nyentuh 82%, masih nonton YouTube. Setelah nonton YouTube gitu ya tadi, karena setelah subuh saya masih ngantuk ya, di menit 31 ini saya akhirnya nonton video playback lokal aja gitu ya, nonton musik video, dan saya loop hingga jam ke-5 menit 25.
dia udah menyentuh 28%. Dan akhiran saat menyentuh jam ke-6, menit ke-5, dia udah nyentuh 20%. Jadi sekitar ngabisin 70% dalam waktu 6 jam. Kesimpulannya, Asus VivoBook Go 14E1404 ini adalah laptop yang benar-benar cocok banget buat pelajar ataupun bahkan mahasiswa dengan kebutuhan yang standar. Dengan harga 5 jutaan, laptop ini menawarkan desain yang elegan dibandingin beberapa saingannya di luar sana, baterai yang awet, warna yang anti mainstream, bodinya yang tipis dan juga ringan. Meskipun secara spesifikasinya gitu ya, dia bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi ya balik lagi, ini sesuai dengan segmentasinya yaitu untuk pelajar. Untuk belajar jurusan seperti sastra, pendidikan, hukum, ataupun manajemen yang biasanya aktivitasnya tuh nggak berat-berat ya, seperti dokumen aja atau browsing aja atau tugas-tugas ringan lainnya, laptop ini sudah sangat mendukung kebutuhan tadi. Bahkan untuk saya pribadi sebagai mahasiswa, freelance video editor, fotografer, videografer, dan juga content creator, laptop ini cocok buat saya juga gitu ya, sebagai secondary device. Desainnya yang modern dan portabilitasnya membuat laptop ini nyaman dibawa-bawa untuk menyelesaikan pekerjaan ringan seperti menulis skrip atau bahkan editing ringan saat kepepet. Secara keseluruhan, Asus VivoBook Go 14 ini bukan sekedar cukup untuk pelajar ataupun beberapa mahasiswa, tetapi juga memberikan pengalaman premium di kelas dan di harganya. Untuk sebuah laptop pelajar di harga 5 jutaan, ini udah lebih dari cukup. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jofri Gunter Putra, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.